Ibu Gina, ya siap. Ya. Bu Nurhayati nanti di admit untuk back to session room ya. Prof, izin ini waktu zuhur di Manado, kesian Profnya juga. Kita lanjut Prof, nanti gimana? Ya. Oke, baik. Jadi istirahat dulu ya Pak, gimana? Lanjut. Harus saya tanya dulu ke di room kita yang lain. Oke. Gina, sudah masuk Gina? Sudah Pak, sudah Pak. Lanjut Gina. Baik. Siap. Sambil saya tanyakan di room umum Prof ya, apa lanjut atau kita jeda sejenak dulu. Siap Kalau Pak. misalnya bersedia, mohon perkenan Prof bisa lanjut ya. Siap. Di sini Baik, masih 1 jam lagi waktu. Oh iya, siap betul. Oke, baik. Kalau begitu kayaknya bisa kita lanjutkan ya. Silakan. Gina. Ya, Bu Gina. Ya, Prof. Bu Gina, Waalaikumsalam. Gina Nurvina. Darise, gitu bacanya Bu. Benar bacanya? Darise. Ya. Darise. Ya. Oke. Implementasi kurikulum merdeka pada madrasah di daerah 3T. Ya. Baik. Ini apa ya Bu ide dasar dari penelitian ini ya Bu? Ya, baik Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk latar belakangnya Prof, karena saya punya sahabat, dia itu kan dulunya guru P3, guru di Min 1 Kota Manado. Kemudian dia pindah di sebagai P3K di Min 2 Kepulauan Sangihe. Kemudian saya bertanya, bagaimana pembelajaran di sana dan di Sangihe dan di Manado? Dia bilang Gina, sangat beda sekali. Yang pertama mulai dari keterbatasan infrastruktur, Prof. Yang pertama di sana itu lampunya itu nyala cuma dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi Ibu berangkat dari pengalaman teman? Iya, pengalaman teman, terus saya bandingkan juga Prof dengan kenyataan di lapangan. Jadi saya mengampu mata kuliah itu pengembangan materi PAI, dan saya melakukan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan riset di sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado, bagaimana implementasi kurikulum merdeka di Kota Manado. Dan rata-rata hasil penelitian dari mahasiswa menunjukkan bahwa kalau di Manado itu sudah berjalan dengan baik implementasi merdeka belajarnya. Jadi di Manado sudah implementasi merdeka belajarnya sudah berjalan dengan baik. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang notabene masih sama-sama Sulawesi Utara itu belum terlaksana dengan baik. Artinya dari sisi infrastrukturnya masih kurang, pelaksanaannya belum maksimal. Jadi itu yang mendasari saya untuk melakukan. Itu kan sudah terjawab berarti Bu? Itu kan sudah terjawab? Iya Prof, tapi belum pada taraf pendalaman Prof, seperti perencanaannya seperti apa. Nah, tadi jawabannya sudah Ibu kasih sendiri tadi di depan. Karena dia judulnya 3T, terkebelakang dari segala infrastruktur, terbelakang dalam segala macam, sehingga implementasinya tidak begitu bagus, kan sudah terjawab. Apalagi yang mau dijawab di situ? Ya Prof, izin menjawab Prof, kan itu baru di satu sampel Prof, baru di sekolah madrasah tidak iya. Saya belum melakukan penelitiannya di sanawiyah dan di aliyah, jadi belum tergambar secara jelas. Ya, tapi apa ya yang menariknya di situ? Karena sudah ada jawabannya di depan tadi, yang namanya dia 3T, terkebelakang, terdepan gitu ya dalam segala hal. Kemudian dari sisi proses pembelajarannya juga sudah pasti akan mengganggu proses pembelajaran, karena ada beberapa hal tadi yang memang banyak tantangannya di situ. Nah, apa itu yang uniknya, apa kira-kira dari riset Ibu ini gitu ya? Saya belum melihat tuh keunikannya di mana. Oh iya Prof, kita semua sepakat Prof bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 kan harus ada pemerataan dari sisi pendidikan.
Jadi kalau ada ketimpangan berarti sebagai bahan evaluasi kepada pengambil kebijakan untuk evaluasi untuk kurikulum Merdeka Belajar untuk 3T seperti apa. Jadi riset Ibu ini mau melahirkan apa nanti? Hanya sekedar melahirkan sebuah rekomendasi. Dan yang pertama Prof untuk menambah wawasan, yang kedua hasilnya ini akan diintegrasikan sebagai dalam bahan pembelajaran di YAIN Manado. Apa bentuknya contohnya yang bisa kira-kira dalam gambaran Ibu hasil riset ini yang akan bisa Ibu gunakan sebagai memperkaya bahan pembelajaran Ibu dalam kelas, apa kira-kira bayangannya? Ya, yang pertama Prof mungkin penelitian tentang 3T itu masih kurang ya, yang sepengetahuan saya. Apalagi tentang implementasi Merdeka Belajar yang di 3T ini. Jadi memberikan dimensi lain atau komparasi kepada mahasiswa, seperti apa sih pelaksanaan 3T di daerah yang bukan 3T dan yang di 3T itu. Iya, jadi apa produk akhir dari riset Ibu ini nanti apa? Bahan rekomendasi dan terintegrasi hasil penelitiannya di dalam pembelajaran. Berhenti sampai di situ? Iya, Prof. Riset ini di klaster mana? Kapasitas. Oh, riset ini di pengembangan kapasitas ya. Oke. Jadi Ibu hanya ingin sekedar melihat implementasi kurikulum Merdeka di daerah 3T itu. Iya. Ya, jadi produk akhir dari riset ini nanti ingin memberikan sebuah tawaran gitu ya. Iya. Tawaran yang tawarannya itu ujung-ujungnya itu adalah terkait dengan pemerataan gitu. Iya, pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan. Kalau dari sisi pengembangan keilmuan Ibu sendiri apa? Iya, Prof. Kebetulan kalau saya kan, Prof, terangkatnya fungsionalnya pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Dan SKI ini adalah salah satu mata pelajaran yang membosankan di dalam penelitian yang berbagai penelitian. SKI itu adalah pembelajaran yang sangat membosankan. Nah, Merdeka Belajar itu lahir untuk salah satunya menawarkan berbagai metode pembelajaran yang menarik digunakan untuk mengatasi kebosanan dalam pembelajaran SKI. Dan saya ingin meneliti apakah kalau diterapkan nggak pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar ini untuk mengatasi kebosanan tersebut. Apakah di mana pertanyaanmu itu muncul? Ibu munculkan dalam riset Ibu. Tadi saya tidak melihat pertanyaan itu muncul. Ibu tidak ada menyebut-nyebut SKI tadi. Oh iya, Prof. Tadi kalau di proposal saya karena keterbatasan penelitian, jadi saya membatasi kalau sampel data terima itu adalah salah satunya adalah guru mata pelajaran yang disebut adalah SKI. Guru-guru mata pelajaran SKI. Iya. Ada berapa banyak, Bu, di situ? Kalau di sekolah itu kan, Pak, kalau di madrasah biasa SKI itu kan kalau tidak iya itu kan terintegrasi dengan kurikulum kelas ya. Yeah. Kemudian kalau di NPS biasa satu atau dua orang, dan MA satu atau dua guru. Jadi kira-kira ada berapa orang guru? Sekitar 3 sampai 5. 3 sampai 5? Iya. Madrasahnya tidak ada berapa? 3. Tidak iya 1, sanawiyah 1, dan aliyah 1. Satu-satu ya? Satu ya. Satu. Jadi tiga sekolah itu diperkirakan hanya ada 5 orang guru. Iya. 5 orang guru. Karena keterbatasan. Ya, biasa Prof, kalau di aliyah yang di sana itu kan ada aliyah negeri, cuma ada aliyah swasta. Jadi satu sekolah itu cuma satu jurusan. Misalnya IPS semua. IPA semua, tidak seperti yang di kota-kota besar yang ada IPS-nya, IPA-nya, bahasanya. Guru SKI-nya memang ada satu-satu. Ya. Jadi berarti ini kontribusi yang Ibu dalam bidang kepakaran Ibu ini terkait dengan pembelajaran SKI ya? Iya. Berarti Ibu bukan implementasi kurikulum Merdeka secara umum kan di sini maksudnya? Iya. Jadi implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran SKI gitu maksudnya? Iya, Prof. Iya, Bu? Iya, Prof.
Nah, berarti nanti produk akhir dari research e-book ini adalah apa kira-kira dari sisi pengembangan keilmuan Ibu kalau begitu? Eh, Mungkin Prof rekomendasi kepada para guru kira-kira metode pembelajaran apa saja yang bisa digunakan yang terintegrasi dengan mereka belajar ini yang bisa digunakan untuk mencegah kebosanan dalam hal pembelajaran SKI di kelas. Hasil bacaan Ibu sebelumnya apa, Bu? Dari research yang Ibu baca? Ya, jadi saya ada beberapa skripsi yang terkait dengan pembelajaran di 3T, ada juga beberapa jurnal. Janganlah skripsi, Bu, kasihan tuh mahasiswanya. Iya, beberapa jurnal Ya. maksudnya, Prof. Iya. Masa bagaimana Ibu mau mengembangkan keilmuan yang dibaca skripsi mahasiswa gitu Oh kan? iya, Prof. Soalnya ini ya. kurang menarik menurut saya. Oh iya, Prof. Ya, Nah, kurang menarik menurut saya ya. Ya, Bu. Iya, Prof. Sebenarnya kalau Ibu baca kurikulum Merdeka itu idenya bukan ide nasional aja menurut saya. Coba Ibu baca nanti basic konsep dari kurikulum Merdeka itu apa. Ya kan? Jadi sebenarnya orang ngomong tentang kurikulum Merdeka itu, Merdeka apa istilahnya? Freedom of learning gitu ya, apa istilahnya itu. Nanti Ibu baca Ibu itu. Nah, itu ide dasarnya sebenarnya seperti apa itu? Ya kan? Nah, kita latah menyebut kurikulum Merdeka. Ini kembali kepada yang komen saya pertama tadi, kita lebih kepada hal-hal yang sangat teknis tapi tidak substantif gitu. Sebenarnya substansi Merdeka Belajar itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, harusnya kita nih lebih kepada substansi menurut saya, Bu. Harusnya kalau Merdeka Belajar itu diimplementasikan dalam sebuah mata pelajaran dalam hal ini adalah SKI, nah itu harus diimplementasikan seperti apa tuh seharusnya. Sehingga substansi dari Merdeka Belajar itu yang tadi Ibu menyebutnya menjadi sebuah pembelajaran yang tidak membosankan, ya kan? Kalau Merdeka Belajar itu kan harusnya Pak Hadir itu nggak akan bosan karena dia merdeka, dia bisa belajar di mana saja kan gitu kan? Nah, apa substansi dari Merdeka Belajar itu sebenarnya bisa kita implementasikan dalam mata pelajaran SKI. Nah, itu mungkin agak menarik menurut saya kalau begitu kita membahasnya. Tapi kalau Merdeka Belajar hanya dari sisi teknis gitu ya, nah itu menurut saya tidak akan mendapatkan apa-apa riset ini, ya kan? Karena orang ngomong tentang Merdeka Belajar itu bukan hanya di Indonesia. Ya kan? Jangan-jangan kita sudah tertinggal ngomong tentang Merdeka Belajar. Tapi Merdeka Belajar itu dari tahun 60-an orang sudah ngomong tentang Merdeka Belajar di berbagai negara maju di dunia. Nah, maksud saya itu mungkin Ibu perlu membaca riset-riset secara apa? Riset-riset yang agak global gitu ya. Jangan lagi dibaca skripsi mahasiswa itu menurut saya. Ya kan? Dan untuk mahasiswa S1 pun di Lampung, saya minta mahasiswa membatasi membacanya, kamu minimal baca jurnal Sinta 2. Karena Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 6 itu menurut saya orang baru belajar menulis. Nah, kamu mau nggak belajar? Pada mahasiswa saya sampaikan gitu tuh, kamu mau nggak belajar naik sepeda dengan orang yang juga sedang belajar naik sepeda gitu. Ya kan? Mau nggak belajar naik motor dengan orang juga sedang belajar naik motor. Nah, kan itu tuh, Bu. Nah, harusnya mungkin dibaca riset-riset yang publish minimal di jurnal-jurnal Sinta 2 dan juga tentunya jurnal-jurnal bereputasi tinggi yang kita harapkan. Gitu ya. Di Manado sudah punya akses ke database Web of Science ataupun Scopus, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Prof. Sudah bisa? Ya. Oh, keren berarti. Kalah UIN Lampung tuh, di UIN Manado. Kami di Lampung belum bisa tuh akses ke database. Ya kan? Oh. Nah, database. Maksud saya itu database kalau kita masuk cari riset tentang Merdeka Belajar di Scopus itu seluruh dunia bisa kita baca. Udah bisa kayak gitu? Oh, belum sampai situ, Kak. Oh, belum. Nah, maksud saya kayak gitu. Kalau enggak, nanti mungkin Ibu bisa bertanya teman-teman yang lagi kuliah di UI, di UGM, di mana-mana. Biasanya mereka punya akses tuh. Nah, coba dicari gitu ya. Nah, itu keren, Bu, kalau begitu. Jadi, menurut saya, pengembangan kapasitas ini, karena meneliti ini tidak akan merubah dunia kitanya, menurut saya, Ibu fokus saja dalam bidang kepakaran Ibu. Ya kan?
Nah, apa kira-kira pengembangan yang bisa kita lakukan dari sisi bidang kepakaran kita berangkat dari problematika permasalahan implementasi kurikulum merdeka ini khususnya dalam mata pelajaran SKI gitu ya. Oke. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Ya. Terima kasih banyak Masukannya Prof sangat bagus masukannya ya. dan sarannya. Gina Nurvina dari Z, terima kasih. Ya, makasih Pak. Kembali ke dosen room ya. Selanjutnya Bu Juliana, Pak Sek.